Saya hanya ingin menyampaikan kepada semua para orang tua kami yang ada di Aceh ini, para ulama, para kiai, para tengku, pimpinan majelis ulamanya, berkat doa antum semua. Alhamdulillah kemarin di Jakarta 3 kali kami turun melakukan aksi bela Islam. Ketiga-tiganya Allah berikan anugerah sukses, aman, damai, tenang, dan dengan izin Allah berhasil menumbangkan keangkuhan dan kesombongan para penguasa. Artinya supaya mereka jangan coba-coba meremehkan para ulama dan umat Islam. Jadi itu yang perlu. Dan kedua, izzatul Islam wal muslimin juga bangkit lagi. Sehingga saat ini para habaib, para ulama di berbagai daerah itu betul-betul di mata umat itu punya posisi yang sangat kuat. Dan ini harus kita jaga. Dan kita jaga untuk apa? Untuk sama-sama kita membangun negara yang kita cintai ini. Nah kemudian yang ketiga, yang tidak kalah menariknya, bahwa aksi bela Islam 1, 2, 3 membuktikan kepada kita, siapa bilang umat Islam tidak bisa bersatu. Walaupun kita berbeda-beda, banyak ormasnya, banyak kelompoknya, banyak partainya, banyak golongannya, ternyata bisa kok bersatu. Kemarin waktu kita turun di Monas, orang nggak nanya ormas dan nggak nanya partai, nggak. Oh kamu dari partai mana? Oh kamu dari NU, dari Muhammadiyah, dari FPI, nggak ada yang nanya. Orang di situ yang taunya Anda Islam, kami Islam. Nah ini luar biasa. Nah ini semangat persatuan semacam ini harus kita jaga. Karena kita tahu bahwa negara kita saat ini ala khatarin azim. Kita punya negara ini dalam bahaya yang sangat besar. Karena gerakan PKI merajalela di mana-mana. Masuknya imigran Cina asing itu juga sudah luar biasa, sudah melampaui batas daripada tolerir kita. Kemudian ditambah lagi rakyat miskin di mana-mana makin hari makin banyak. Bahkan yang saya sesalkan lagi, uang kertas baru yang dicetak kemarin ini dari mulai 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, semuanya ada lambang Palu Arit PKI. Ini kita sudah protes. Dari mana ini Palu Arit PKI? Jadi lambang dia lambang BI, hologram bentuknya. Cuma ada bagian yang diperjelas, ada bagian yang disamarkan. Nah bagian yang diperjelas itu membentuk Palu Arit PKI. Nah ini sudah kita protes. Saya sudah sampaikan ke Kapolri, kita sudah sampaikan juga ke beberapa Menko untuk disampaikan ke Bapak Presiden. Walaupun bukan Bapak Presiden yang cetak itu uang, itu adalah Bank Indonesia, tapi sebagai eksekutif, nah, paling tidak punya hak untuk bertanya kenapa ada persoalan semacam ini. Dan ini akan kita angkat ke DPR, karena DPR juga punya hak kontrol, hak pengawasan. Tidak boleh, karena ini namanya perang simbol, ini perang lambang. Ini perang lambang, memang sekedar gambar Palu Arit di mata uang sepertinya masalah kecil, masalah nggak ada artinya. Tapi bagi gerakan umat Islam itu persoalan serius, karena ini persoalan simbol. Kalau simbol ini disebarluaskan di mana-mana, besok anak-anak muda kita, generasi muda kita akan datang, mereka pakai lambang Palu Arit, mereka nggak pernah tahu kalau itu lambang musuh negara, lambang musuh agama. Nah karena itu saya minta umat Islam yang ada di Aceh ini jaga persatuan, jaga kekompakan, supaya ke depan perjuangan kita makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang terakhir, terus terang, kami yang tinggal di Pulau Jawa, begitu juga saudara kita Habib Muhsin yang tinggal di Sulawesi, Yai Zaitun Rasmin juga dari Sulawesi, dari Makassar. Kita ini punya harapan besar terhadap Aceh. Karena Aceh ini seram di Mekah. Aceh Darussalam. Aceh gerbang masuknya Islam pertama kali ke Nusantara. Aceh pertama kali berdiri kerajaan Islam, yaitu di Perlat. Sebelum di mana-mana ada kesultanan Islam, Aceh yang pertama kali ada kerajaan Islam. Kemudian yang kelima yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Aceh ini sudah mendapatkan tiket dari pemerintah pusat untuk menjalankan syariat Islam dengan undang-undang otonomi khususnya. Ini mubadir sekali, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebab apa? Sebab kami yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, ini melihat Aceh sebagai abang besar kami. Artinya kakak kami yang tertua. Atau kalau ibarat gerbong kereta ini, gerbong kereta perjuangan Islam, Aceh ini lokomotifnya yang membawa gerbong. Nah maka itu kami berharap saudara-saudara kami yang ada di Aceh lebih serius
untuk bagaimana syariat Islam itu tegak di Aceh, sehingga menjadi pilot project, menjadi proyek percontohan bagi provinsi-provinsi yang lainnya. Sebab kalau penerapan syariat Islam di Aceh gagal, maka kaum liberal, kelompok yang anti-Islam itu akan makin leluasa di daerah lain mengatakan, buat apa pakai syariat Islam? Di Aceh nggak bisa, di Aceh gagal, ternyata Aceh nggak bagus pakai syariat Islam. Ini musuhnya ingin menciptakan opini semacam itu. Tapi kalau Aceh berhasil menjalankan syariat Islam, Aceh menjadi badah thayyibah, Aceh ini makmur sejahtera, kemudian minim daripada kejahatannya karena penerapan syariat Islam. Justru kami yang angkat dada di Jakarta, kami bisa mengatakan, lihat saudara kami di Aceh, berhasil mereka menerapkan syariat Islam, mereka sejahtera, mereka maju, mereka bersatu. Nah, sehingga kami lebih mudah untuk mendobrak sekat-sekat yang ada di daerah lain yang selama ini selalu menghalangi penerapan syariat Islam. Perlu saya infokan bahwa Presiden Jokowi dalam 2 tahun kepemimpinannya ini sudah membatalkan perda syariat 350 perda. Ini nggak main-main, ini musibah bagi kita semua. Perda-perda syariat di Sumatera Barat, di Sulawesi, di mana-mana dibatalkan. Alasannya karena bertentangan yaitu dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. Seperti saya kasih contoh, banyak daerah bikin perda tidak boleh ada minuman keras di wilayahnya. Ini banyak dibatalkan sekarang oleh Presiden. Dengan alasan apa? Karena ada peraturan Presiden yang membolehkan minuman keras. Jadi kalau ada daerah yang melarang, maka keputusan daerah itu dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dan saya pikir ini tantangan yang berat buat kita semua. Biarlah saya dan kawan-kawan di Jakarta akan mencoba untuk berjuang di tingkat nasional, tapi perjuangan kami tidak akan ada artinya kalau anda ini yang ada di daerah tidak mendukung. Apalagi Aceh. Aceh adalah abang tertua kami. Aceh adalah lokomotif pergerakan Islam di Indonesia. Maka itu maaf, Walid, kemudian Tengku, Kiai, ulama semua. Kenapa selama ini kalau saya masuk Aceh bicara dengan para ulama Aceh, saya selalu mengatakan saya tidak setuju dan tidak pernah setuju kalau Aceh ini lepas dari Indonesia. Kenapa? Sebab kalau Aceh lepas dari Indonesia, sama juga kami ditinggalkan oleh abang tertua. Nah, kalau anda meninggalkan kami, bagaimana nasib perjuangan kami di tempat lain? Dan justru kami mengharap bukan Aceh lepas, tapi Aceh menguasai Indonesia. Dalam arti kata apa? Aceh ini harus menjadi gerbong, harus menjadi pemimpin, harus menjadi penggerak. Aceh ini harus yaitu menjadi pionir daripada gerakan penerapan syariat Islam di Indonesia, insya Allah. Bahkan bukan itu saja, kita berharap Aceh ini dengan adanya Aceh, besok Indonesia bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Sabang sampai Maroko. Amin. Artinya apa? Aceh harus tampil untuk memimpin gerakan Islam bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia Islam. Amin. Saat ini Energi 212 kemarin, banyak tokoh-tokoh dunia Islam mengatakan bukan tidak mungkin kebangkitan Islam akan dimulai dari Indonesia. Amin. Kalau kebangkitan Islam dimulai dari Indonesia, bukan nggak mungkin mulai bangkitnya dari Aceh. Amin. Nah, karena itu saya minta sekali lagi, yuk mari sama-sama. Jadi jangan sampai ada saudara kami di Aceh hanya mikirin Aceh, enggak. Harus mikirin ini Indonesia. Indonesia ini milik Anda semua. Jangan sampai Indonesia ini lepas. Justru kalau Aceh melepaskan diri, saya anggap bukan Aceh yang lepas, saya anggap Indonesia yang lepas dari Aceh. Itu rugi, saudara. Rugi, Indonesia rugi. Nah, karena itu tolong Aceh jangan melepaskan Indonesia. Jadi kalimatnya saya balik, bukan Aceh jangan lepas, tapi Aceh jangan melepaskan Indonesia. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah satukan kita. Dan semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi badah thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Sambutan dari saya dan terima kasih atas sambutannya, atas jamuannya, atas penerimaannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.